tentang sesuatu yang baik untuk kelas ini. Apa yang meyakini, misalnya kamu meyakini apa? Misalnya teman-teman harus saling menghormati. Apapun kamu tulis, kamu yakini kalian bisa lakukan dan yakin bisa membuat kamu jadi lebih baik, tulis ya. Jadi nanti Bapak akan memberikan kertas ya. Nanti kalau kurang minta lebih. Kalau kurang minta lagi ya. Jadi sementara satu-satu dulu. Jadi di sini kamu tulis apapun boleh yang kamu yakini. Jadi tempel, kalau sudah ya. Kalau jangan siraman, asal siraman. Tulis saja apapun boleh, bebas. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ya, jadi semua yang kamu yakini itu boleh kamu tulis. Nanti kita rangkum bersama-sama. Nah, paham dulu? Ya, kita coba dulu ya. Ya, jadi tadi kalian sudah menulis keyakinan kalian masing-masing, betul? Betul. Sekarang kita akan merangkum keyakinan kalian itu menjadi suatu keyakinan kelas. Caranya? Nah, sekarang perkelompok dulu ya, jangan perkelompok. Perkelompok ada tempel keyakinan kalian di sini. Di mana saja boleh, terserah. Yang penting rapi dulu ya. Coba kelompok ini sedikit dulu. Ayo semuanya, nempel. Ayo, cepat sedikit. Nempel. Nah, yang kedua di sini banyak yang bilang tidak boleh bertengkar, tidak boleh menghina, tidak menunjuk teman, menghargai guru dan di kelas. Banyak ya, hampir mirip lah. Jadi intinya yang tidak menunjuk teman, tidak menghina teman, menunjuk orang tua sama ya. Kita sepakati nilai saling menghormati dan menghargai. Jadi saling menghormati dan menghargailah nilai kedua yang kamu yakini. Tidak. Yang ketiga ya, yang ketiga di sini banyak yang nulis tidak boleh mencoret tembok, tidak coret meja. Apa nih lagi? Serius, hanya kelas apa sih? Kira-kira apa nih nilai yang ada masuk ke sini? Nilai bertanggung jawab. Ini yang ketiga yang meyakini bertanggung jawab. Dah. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru semua. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita atau calon guru penggerak dari SD Negeri Hindu 4 Batuan, yaitu Bapak Putu Sunastrawan Adnan SPD. Nah, pada kesempatan hari ini saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Hindu 4 Batuan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena pada kesempatan hari ini bisa hadir untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Putu Sunas, yaitu mengenai penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini juga saya membuka acara ini dan nanti Bapak Putu Sunas akan menyampaikan tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita
apa saja yang sudah disampaikan atau yang sudah dilakukan oleh Bapak Putusuna selama ini di sekolah kita. Nah, pada kesempatan hari ini, waktu dan kesempatan akan saya serahkan kepada Bapak Putusunas. Silakan. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, di sini apa yang dia sampaikan mungkin yang lebih enak berdiri. Jadi di sini pada hari ini itu jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi Bapak Ibu tentu punya pengalaman tersendiri pada membina siswa. Jadi kita di sini adalah berkolaborasi, menyamakan persepsi dan bekerjasama. Bagaimana cara kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu memberikan manfaat yang baik untuk kita dan sekolah kita. Doa yang pimpin, izin berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, dia langsung mulai ambil pos. Jadi yang saya sampaikan hari ini itulah tentang penerapan budaya positif. Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu. Jadi materinya lumayan banyak Pak Ibu. Di sini ada 5 materi. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori motivasi dan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, disiplin positif. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita langsung mulai dengan perubahan paradigma terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan dicermati kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu dengan kebetulan sudah berpasangan, coba dilakukan satu Bapak Ibu. Ambil sebuah kertas atau mungkin pikirkan aja dulu. Jadi yang duduk di sebelah kiri, jadi Bu Wiwi, Bu Sangayu, Bu Ocha, sama Bu Suryasi itu sebagai A. Jadi sebagai A. Jadi di tangan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, gembalkan aja. Anggap itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nih, sekarang tugas B. Jadi Pak Ibu, Pak Citra, Bu Sunarti, Gugum, Sarah, Utia itu membujuk sehingga teman yang di sebelahnya itu mau membuka tangannya. Paham nih? Kita coba. Gembalkan tangannya dulu. Anggap di sini tangan satu. Di sini ada barang yang sangat berharga. Dan tugas Pak Citra atau tugas sebelahnya untuk membujuk Bu Wiwi dan teman sebelahnya itu agar dia mau membukanya. Si waktu 30 detik. Dengan cara apapun. Terserah. Dimulai. Iya. Sudah ada yang berkasih? Ada yang berkasih? Oke, tidak. Oh ini berkasih. Itu masih belum. Oke. Apa kesimpulan? Apa kesimpulan kita ini? Siapa yang sebenarnya memberikan kontrol atas dibuka atau tidaknya tangan itu? Iya, mereka sendiri ya. Jadi Bapak Ibu tak bisa mengontrol, sama dengan siswa. Jadi kita nggak bisa mengontrol siswa.
Kecuali ini Bu Uli mau dibuka, kan dia pengen membuka kemauannya sendiri. Iya, betul. Jadi di sini ada ilusi Bapak Ibu. Jadi disinilah perubahan paradigma teori kontrol namanya, atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita nggak bisa mengontrol murid. Contoh misalnya, murid kita bentak, misalnya ketika hukum, dia mau berubah. Padahal tidak seperti itu. Siswa seolah-olah kalau ribut, misalnya siswa ribut, kita suruh diam, mereka mau diam. Apakah kita yang mengontrol mereka? Tidak. Mereka mau diam karena mereka pengen diam. Kalau mereka nggak pengen diam, tetap jadi protes. Itulah teori kontrol. Jadi seolah-olah, kita ya murid dia nengil, bukan kita yang mengontrol murid, tapi muridnya yang mau dikontrol oleh kita. Jadi itu niatnya dia sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Jadi di sini itu juga ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan kritik agar mereka mau berubah. Sebenarnya bukan kritik Bapak Ibu yang mereka bisa berubah, tapi memang niatnya mereka yang ingin berubah. Bukan karena kritik Bapak Ibu. Begitu juga dengan penguatan positif, itu akan selalu bermanfaat. Misalnya rajin kamu belajar, yang bayar apa, bisa upah misalnya. Bukan upahnya yang bikin mereka mau belajar rajin, tapi memang niatnya mereka. Jadi semua itu kembali ke kontrol mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Di sini ada ya seperti yang saya bilang tadi, dari perubahan sesungguhnya dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami pandangan mereka, bukan mereka yang harus sama dengan pandangan dengan kita. Begitu juga yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti punya tujuannya sendiri. Nanti di belakang kita akan belajar di kebutuhan dasar manusianya. Yang ketiga, yang sudah Pak Ibu terapkan tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Kan tidak semuanya berhasil tadi ya. Walaupun Bapak Ibu dengan metode membujuk, bahkan mengancam, bahkan memaksa, kalau orangnya nggak mau dikontrol, ya nggak akan dikontrol. Ini ya, pemaksaan ada saat bujukan gagal, tapi tetap aja belum tentu berhasil. Karena di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu yang menciptakan pilihan baru. Mereka terbujuk, mereka terkena, terlena lah bahasanya, baru mereka bisa membuka tangannya tadi. Itu dari teori kontrol. Jadi perubahan paradigma yang kedua itu tentang pemikiran belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita ibaratkan anak itu adalah seperti menanam padi. Anak itulah padinya, kita adalah petaninya. Jadi gimana cara kita untuk merawat padi ini dengan baik, dikasih pengairan, dikasih pupuk sinar matahari yang cukup ya, rumput yang dia tercabut kita rawat sehingga padi ini bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu. Jadi walaupun bibit padi itulah bibit padi yang kurang baik, mungkin kita ibaratkan anak kita yang mungkin belum terlatih atau gimana, di sana kita rawat agar mereka dapat tumbuh. Kita berikan lingkungan yang positif, lingkungan positif di sekolah, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Berbanding terbalik ketika walaupun bibitnya bagus,
orang yang pintar, tapi kalau kita nggak rawat dengan lingkungan yang baik, belum tentu menjadi padi yang tumbuh yang bagus. Itu perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebuah budaya itu akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, itu melakukan pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten sehingga terbentuklah profil belajar Pancasila. Kemarin kan kita sudah mencoba beberapa budaya positif yang baik ya. Jadi di sana kita coba mengolah sampah plastik, itu kita coba memilah dengan menggunakan ekobrik. Itulah satu pembiasaan awal yang bagus. Ya, kita tidak usah lagi memilah sampah plastik ketika ada kotor. Jadi begitu siswa sudah membawa sampah plastik, mereka masukkan dalam botol. Itulah satu contoh pembiasaan positif di sekolah kita. Di kelas Bapak itu pasti sudah punya kebiasaan-kebiasaan positif yang lainnya. Nanti dalam share. Oke. Kemudian pertanyaannya yang pertama. Jadi sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin? Mungkin ada yang pendapat. Satu kata boleh. Disiplin itu apa? Mungkin Bu Wiwi? Kebiasaan. Boleh. Bu Senarti, apa yang terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu adalah Melatih ketepatan datang. Bu Setia. suatu kondisi yang menciptakan agar kita terlatih dari masa kecil sampai seterusnya. Iya. Sesuatu yang melatih kita dari masa kecil ke seterusnya. Jadi bersifat kaku ya, sesuai seperti aturan. Jadi pemikiran Pak Ibu tadi benar semua ya. Jadi pada dasarnya itu pasti kita berpikir tertib, hidupnya teratur, disiplin ya, atau patuh pada peraturan, dia datang terlambat, termasuk bahkan hukuman. Hukuman juga kadang-kadang kita arahkan ke disiplin. Padahal dalam dunia kita, jadi memang benar ya, disiplin itu sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kita memaksa siswa bangun pagi, memaksa mereka tertib berbaris, padahal dunia mereka bermain ya. Seperti pendapat Pak Ki Hajar. Jadi di sini saya dikutip dari bukunya Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Mereka cetakan kelima ya. Di sana disebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin diri ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Jadi kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja dengan tetapi sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita nggak punya disiplin diri, orang lain yang mewajibkan kita untuk disiplin. Contoh misalnya membawa helm. Apa tujuan ibu membawa helm? Kalau naik motor? Ya, sampai yang bawa helm ke sekolah tadi. Saya sendiri nggak bawa. Iya. Jadi apa yang kalau semua seperti itu, orang lain yang memaksa kita. Ketemu polisi, kasih helm bos. Hilang, dipaksa kita untuk memakai helm karena kita punya disiplin diri, belum mempunyai disiplin diri itu sadar. Jika orang lain yang wajib menyadarkan kita, mungkin dengan suatu denda atau sanksi. Jadi dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kesimpulannya, jadi disiplin positif itu adalah disiplin tanpa ancaman, tanpa hukuman, untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Jadi nek hukum nek sing tetap dia akan disiplin.
Itulah yang disebut dengan disiplin yang positif. Jadi disiplin ini biasanya terbentuk melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita punya kesepakatan dulu. Bapak Ibu mungkin sudah membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Inilah gunanya. Mereka akan sepakat, kita punya kesepakatan seperti ini. Kalau belum, itulah tugas kita di wali kelas terutama untuk mengingatkan siswa kita akan kesepakatan kelas. Sehingga terbentuk benar dari disiplin mereka itu akan terbentuk disiplin yang mereka sendiri, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Mereka akan sadar seiring jalannya waktu. Oke. Jadi untuk kecerdasan disiplin ada dua ya, ada motivasi internal dan eksternal. Jadi internal itu berasal dari dalam dan eksternal dari luar. Kalau dari luar mungkin dengan ibu memberikan penghargaan, memberikan hukuman itu masih eksternal sifatnya. Jadi di sini kita sebagai guru tugas kita menumbuhkan motivasi yang bersifat internal. Tentu perlu proses, perlu perjalanan, tapi kita harus mulai. Demikian dulu untuk materi yang pertama tentang perubahan paradigma. Mungkin ada pertanyaan? Belum nih, nanti mungkin di sambil jalan boleh bertanya. Kita lanjutkan ke teori motivasi, Pak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke. Renungkan. Bagaimana kita berlaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Mohon izin, mungkin ya lebih simpel. Kenapa Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Ya, tentunya alasannya nanti kita bahas. Jadi kita bahas dulu tentang motivasi. Jadi motivasi itulah penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan yang diberikan, memberikan kepuasan. Jadi kembali pertanyaan tadi, simpel ya. Kenapa Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Ada yang ingin berpendapat? Bu Sanayu, coba Bu Sanayu. Karena punya kewajiban juga, bagus. Pak Citra, kita paling pagi ya datang. Kenapa Pak Citra datang setiap pagi sekali Pak Citra? Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi bagaimana tanggung jawab? Bu Ocha? Bu Ocha kenapa datangnya tepat waktu ke sekolah? Bu Wi juga, Bu Wi. Coba yang coba jawabnya, alasannya kita atau guru datang tepat waktu adalah memberikan contoh kepada siswa. Kalau kita sudah datang tepat waktu, pasti murid akan melihat kita, guru itu datang tepat waktu dan tidak datang terlambat anak-anaknya. Ya intinya ditirulah anak-anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wi, bagus. Jadi betul ya, jadi mudah-mudahan jadi dari alasan tadi semuanya termasuk motivasi internal ya, tapi padahal menurut teori motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dokumen, mungkin takut pungungnya marah gitu. Datang selamat pulang sekolah hidupnya itu mungkinnya. Jadi ini namanya motivasi yang masih bersifat eksternal. Atau mungkin pamor. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kamu rajin. Guru rajinnya tegak. Mungkin aja ya. Jadi ini pun bersifat eksternal. Jadi dari asal itu tadi semuanya sudah masuk ke sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi punya tanggung jawab, pengen berikan contoh yang baik kepada siswa. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Berarti luar biasa Bapak Ibu, jadi 4, jadi sudah punya motivasi internal dari simple kedatangan tepat waktunya.
Jadi motivasi ada dua sebenarnya ya, ada motivasi positif dan negatif. Jadi yang motivasi positif itu penghargaan. Yang motivasi negatif itu memberikan hukuman untuk dengan tujuan mereka memberikan target pada diri mereka sendiri. Tapi hati-hati Bapak Ibu di sini. Oh iya, penghargaan dulu. Penghargaan itu kan pasti sebuah reward Bapak Ibu. Sebuah reward yang diberikan pada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik. Jadi kita diberikan penghargaan atas perilaku yang kita lakukan. Tapi belum, hukuman juga sama. Di hukuman itu satu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atas pelanggaran kesalahan yang mereka lakukan. Nah, hati-hati sedikit di sini. Jadi menurut Alfie Kohns dalam bukunya, mohon maaf mungkin salah baca dia, Punished by Reward tahun 1993, itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohns, secara dia tindakan belajar itu sendirilah penghargaan sesungguhnya. Sebagai contoh misalnya gini, Pak Ibu, kelas 1 namanya. Kelas 1 mungkin anak-anak dari awal diajarkan membaca, merangkai huruf sehingga mereka bisa membaca dengan baik. Kemudian orang tuanya mungkin atau gurunya mungkin dengan hidayah upah kamu membaca, upah kamu bisa membaca, dikasih reward. Padahal penghargaan mereka itu adalah ketika bisa membaca, itulah reward mereka. Nggak bisa baca, itulah reward mereka. Sedang kita hancurkan dengan memberikan hadiah yang nggak seberapa. Sama dengan ranking sebenarnya. Anak-anak dapat nilai bagus 60, 80, 70, 80, 85 sebenarnya. Bagus mereka, puas mereka dengan nilai mereka. Tapi kita hancurkan dengan rankingan yang ranking 2. Kalau itu tidak salah ya, yang ranking 2. Awalnya senang mereka dapat nilai bagus, luar biasa nilainya, dapat ranking 2. Kecewa mereka pasti. Makanya yang paling terhukum adalah ranking 2-nya. Sama dengan teman-teman anak-anak kita yang tidak mungkin punya peluang atau ranking. Ya, sebenarnya masih sama ranking. Seperti itu nanti efeknya. Jadi hati-hati untuk memberikan reward dan hukuman kepada anak-anak kita. Oke, di sini ada istilah hukuman konsekuensi ya. Salah tadi ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. 3 hal yang berbeda. Mungkin untuk yang sudah dapat diklat, mungkin sudah dapat di sini ya. Apa Ibu? Ya. Konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, diberikan secara sepihak, tidak terencana, dapat berupa fisik maupun psikis, jadi verbal atau verbal ya, membuat murid disakiti atau oleh perbuatan atau kata-kata. Itulah hukuman. Jadi sebisa mungkin ini dihindari. Terus yang dari melanggar yang kena, ada istilah kedua, namanya konsekuensi. Dia bersifat terencana, dibuat oleh pihak guru dan murid. Jadi siswa itu sudah tahu konsekuensinya atas perbuatannya dia. Inilah tujuan kita kemarin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi apa yang dia langgar, dia sudah tahu hukumannya seperti apa. Berbeda dengan hukuman. Si mau maskal lari keliling lapangan 4 kali misalnya. Hubungannya semua maskal keliling lapangan. Itu hukuman, mereka nggak tahu. Dan restitusi itu adalah bersifat terendah juga berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi di restitusi ini anak itu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, apa yang dilakukan. Nanti mungkin lebih jelas di teori kontrol manusianya. Jadi pemberian hukuman itu lagi kita gagal. Untuk membantu tidak sukses, kita harus memberikan konsekuensi atau restitusi. Jadi restitusi inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kerja mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pancing ini
Nah ini dia perbedaannya ya. Jadi hukuman itu murid pasti tidak nyaman, muridnya tidak nyaman, nggak kelihatan dengan kursor, nggak nyaman, kemudian di koefisiensi tetap nggak nyaman, sama dengan nggak nyaman, tapi dengan waktu yang lebih singkat. Kalau restitusi itu menguatkan anak dalam waktu yang panjang jika itu berhasil. Yang di hukuman murid akan tersakiti, di konsekuensi murid hanya dibuat tidak nyaman karena dia sudah tahu konsekuensi apa yang lakukannya. Kalau di restitusi dia akan dapat penguatan. Di hukuman itu perilakunya pasif agresif, meningkat, murid akan membenci peraturan, bahkan membenci guru mungkin ya. Kalau di sini di konsekuensi penguatan itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi penguatan yang diberikan itu waktunya pendek, tapi murid akan menghormati karena itulah yang sudah dia sepakati. Dia lebih menghormati. Yang terakhir restitusi itu masalah terpecahkan, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Ini sebelum lanjut Bapak Ibu mohon menikmati kudapan ala kadarnya. Ya sambil kita santai aja Bapak Ibu, kita sharing di sini biar lebih ini. Nah sambil menikmati sambil memikirkan. Nah ada 4 kasus di sana, Bapak Ibu tinggal pilih itu hukuman apa konsekuensi. Nomor 2 kegiatan. Yang nomor 1, yang nomor 1, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Bu Wiwi? Masih bingung? Mirip ya hukuman sama restitusi, sama konsekuensi juga mirip. Seperti yang tadi Pak Jang bilang itu Sesuai dengan kesepakatan. ya, yang pertama membersihkan coretan yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Karena itulah konsekuensi daripada dia mengotori mejanya. Yang kedua, nah dua agak jawabnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pikirkan dulu, kenapa kita dulu olahraga itu kebetulan. Bagaimana? Konsekuensi bila Konsekuensi? ya, Iya. karena terkait dengan integritas diri. Mana kita mendalam? Oh ya, sorry. Iya, betul. Kenapa konsekuensi ya Pak Ibu? Ini kan, kalau tidak ada uru olahraganya kan, ya. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat tuh misalnya. Itu jelas hukuman. Apa hubungannya terlambat sama lari keliling lapangan? Berbeda dengan PJOK. Kalau terlambat 10 menit berarti dia harus pemanasan. Betul kan? Betul. Jadi mereka disuruh lari berarti sekalian pemanasan. Jadi itulah konsekuensi dia terlambat dari datang pelajaran PJOK. Jadi berbeda kasusnya ketika PJOK-nya siang hilangkan. Setelah masuk kelas bu, suruh lari itu beda. Nah, ada hubungan pelajaran matematika dengan lari keliling lapangan misalnya. Apa hubungannya Pak? Tidak berkorelasi. Jadi karena di perjalanan olahraga, kebetulan dia ikut pemanasan tidak pasti kan? Ya ikut lari lapangan itu masih konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman pasti hukuman ya. Iya. Yang terakhir, berjemur ya, dia ada hubungannya ngobrol sama berjemur ada hubungan hukuman. Jadi sama walaupun Bapak Ibu di kelas juga jangan membuat kesepakatan itu kamu jika kamu ngobrol ikut
kamu kan dijemur, jangan juga seperti itu Bapak Ibu, kasihan juga muridnya. Walaupun disepakati, usahakan jangan sampai ada hukuman seperti ini. Ada pertanyaan? Bu Dia? Apakah kita tidak boleh memberikan hukuman ke siswa? Baik, hukuman. Begini Bu, hukuman itu mungkin kita ubah persepsi kita menjadi konsekuensi. Walaupun murid sepintas kan seperti dihukum, padahal itu adalah konsekuensi. Jadi dia tahu kesalahannya dia. Oh, aku kan akhirnya kau hukum gurunya, berarti dia menerima. Tapi kalau kita kayak tadi misalnya atau berjemur misalnya, kamu cuci jemur. Bingung nih, seperti itu. Jadi usahakan persepsi kita dirubah dari hukuman itu ke arah konsekuensi. Kalau bisa di restitusi, kalau bisa nanti kita bahas di restitusi. Tapi sebelumnya ke konsekuensi dulu, karena kita ingin murid itu sadarkan kesalahannya dia, sehingga tak mulai ini konsekuensi nakal, mulai ini konsekuensi dari ikut seperti itu. Itu dia kurang lebih. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu ini saya lupa. Kita ke keyakinan kelas. Mungkin beberapa kelas sudah buat ya, bagus. Jadi di sini apa sih bedanya peraturan sekolah atau kelas dengan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi sebelumnya mungkin kita banyak membuat kesepakatan kelas. Jadi itu semacam tata tertib lah yang dibuat oleh guru dan siswa di kelas itu. Lalu apa bedanya dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak ya. Jadi lebih abstrak dan dari peraturan yang lebih rinci. Jadi dia lebih abstrak seperti menghargai sesama. Ya, dia lebih abstrak. Kalau di peraturan mungkin saling menghormat, tidak mengejek teman, tidak menghina orang tua, seperti itu. Itu di aturan. Jadi kalau di konsekuensi dia bersifat lebih abstrak. Ini dibuat dalam bentuk positif. Jadi usahakan tidak ada kalimat negatifnya. Kasih kata tidaknya. Tidak mencoret-coret tembok, tidak membuang sampah sembarangan. Itu usahakan tidak digunakan tidaknya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi yang positif, mungkin menjaga kebersihan dan seterusnya. Jadi di sini intinya dibuat bersama dengan siswa. Jadi cara prosedur pembuatannya sama seperti membuat kesepakatan kelas. Jadi siswa itu bisa berpendapat apapun. Di sini mungkin yang gunakan kertas tempel itu ya, kertas tempel. Jadi murid itu menulis apapun yang pengen dia buat, terserah. Kemudian dari jawaban itu pasti ada yang sama. Sehingga di kolom yang di tengah itu siswa itu mengelompokkan menjadi kalimat-kalimat yang mirip dan sama, sehingga dihasilkanlah kesepakatan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Mungkin nanti setelah liburan kita usahakan di kelas 1 sampai kelas 6 ya, itu membuat keyakinan kelasnya. Jadi nanti keyakinan kelas itu kita tempel di tempat yang kita ingin dapat mudah dilihat. Karena dari keyakinan kelasnya, dari keyakinan inilah kita bisa membuat konsekuensi. Karena kalau di tata tertib mungkin itu masih ke hukuman jadinya. Kalau di sini mereka sudah sepakat, kalau melanggar berarti ada konsekuensinya. Nanti mungkin setelah liburan mohon izin Bu Ibu, jadi mungkin nanti di minggu pertama kita buat keyakinan kelas sebagai implikasi dari pengimbang hari ini. Jadi setiap kelas kita targetkan punya keyakinan kelasnya. Jika tidak menggunakan kertas boleh pakai ditulis di papan, tidak masalah. Tak mesti pakai kertas seperti itu ya. Jadi tulis di papan. Kelas 6 sudah punya belum Ibu? Oh ya nih, kelas 6 sudah pernah. Iya, kelas yang lain juga saya lihat sudah punya. Mungkin perlu dihias sedikit saja. Itu sedikit di keyakinan kelas.
Jadi mungkin berbeda sedikit. Kalau kelas 1 mungkin tidak bisa yang terlalu abstrak, Bu Sahil. Jadi di sini mungkin bisa menggunakan kalimat yang lebih nyata sedikit, tidak mesti abstrak sekali di keyakinan kelasnya. Jadi anak-anak tuh ngerti apa sih yang ditulis mereka. Kalau kita cukup bilang saling menghormati dan menghargai, mungkin anak-anak satu masih belum bisa nangkep. Nah, tugas kelas senang lah yang bilang kita gunakan kalimat yang lebih detail sedikit. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk materi keyakinan kelas. Kalau tidak, kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita pelajari untuk memahami kebutuhan dasar murid kita. Biasanya kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh mereka, salah timbul suatu problem tertentu. Misalnya ada lapar, Ibu, pasti dia ngantuk atau mungkin dia ada konsentrasi. Jadi 5 kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan kasih terima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan bertahan hidup kita arahkan ke murid kita misalnya. Jadi ada fisiologi, biologis, sama psikologis ya. Kalau biologis ini mungkin belum sampai ke anak-anak SD, ini mungkin jatuh cinta dan sebagainya. Jadi anak kita belum mampu ke sana. Kita di fisiologisnya. Jadi kalau anak-anak tertentu punya masalah misalnya di unsur kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, misalnya ngantuk, pasti dia akan konsentrasi, atau lapar atau haus, dia pasti sakit, dia pasti tidak konsentrasi di kelas. Jadi padahal kita sudah memberikan yang terbaik di kelas, kok masih ada yang nggak konsen. Mungkin aja dia lapar, mungkin dia ngantuk, mungkin dia sakit, dan seterusnya. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi intinya untuk kebutuhan ini itu anak-anak tuh pengen diperhatikan, Bapak Ibu. Pengen diperhatikan, pengen diterima di kelompoknya. Mungkin siswa itu dibully lah di kelas, itu juga menjadi penyebab mereka tidak konsentrasi atau bermasalah di kelas. Yang ketiga itu penguasaan. Kalau kebutuhan penguasaan itu mencakup kekuatan. Jadi anak tuh pengen menjadi pemimpin lah istilahnya, pengen menunjukkan jati dirinya. Jadi dia pengen diakui kemampuannya. Itu termasuk di kebutuhan dasar penguasaan. Biasanya di sini anak-anak yang tipe ini jika dia nggak bisa dia akan menangis. Karena mungkin itulah dorongan dari dia. Mungkin di kasus kita di Andi, dia mungkin termasuk di penguasaan. Begitu kelas 6 dia diberikan kepercayaan di ketua kelas, dia kan sudah otomatis diakui kemampuannya. Jadi dia mungkin lebih percaya diri, walaupun mungkin masih dihitung ketua apa-apa. Jadi itu masalah yang lain. Tapi dia termasuk biasanya kalau lihat di pengamatan yang dia di penguasaan juga. Sebenarnya kasih sayang juga. Kemudian kebebasan. Di sini mencakup kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Kok anak yang diam aja di kelas, mungkin dia pengen bebas, tak cocok sama pembelajaran yang seperti itu. Dia pengen di luar atau pengen bergerak. Jadi di sana kita perlu jadi guru itu memberikan suatu variasi mengajar. Cuma di kelas dia pengen bergerak, segala macam, bikin bernyanyi, bikin melukis dan seterusnya. Jadi dia butuh kebebasan. Jadi anak-anak seperti ini juga nanti perlu jadi pikiran kita. Jadi dia menginginkan banyak pilihan. Jadi misalnya bapak ibu suruh menggambar harus pakai krayon misalnya. Itu padahal dia pengen pakai cat air. Berikan mereka pilihan yang banyak. Itulah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tentang kebebasan.
intinya anak ini di tipe ini sering dan senang mencoba. Dan terakhir itu kebutuhan yang kesenangan. Jadi anak itu senang mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mungkin anak Pak di kelas sering bermain bercanda, itu dia mencari kebutuhan dasar yang kesenangan. Jadi gimana cara kita nanti agar apa yang menurut mereka senang itu tidak sampai mengganggu temannya. Jadi dia mereka tuh seolah-olah pengen cari perhatian lah di kesenangan seperti ini. Oke, ada pertanyaan Pak Ibu untuk kebutuhan dasar? Tidak nih. Nah, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sering melakukan suatu istilahnya penanganan pada siswa kita. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Pak Ibu. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebagai penghukum, jadi di sini kita biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita taat pada aturan. Ini aturannya kamu dihukum besar, atau di lapangan, atau buat ini setelah itu. Jadi atau mungkin dengan kata-kata. Itu kalau Bapak Ibu sering lakukan di kelas, berarti Bapak Ibu sebagai posisi penghukum. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin Bapak Ibu harus hati kita di sini hati ya Bapak. Nah, lemas dia, tapi menusuk orang. Kamu nggak malu, lo hati Bapak Ibu, Bapaknya guru misalnya, Bapak kamu kan guru, berarti kayaknya kamu lah. Nah, jadi kamu Bapak Ibu membuat orang itu merasa bersalah, mungkin ke dalam banget dengan kata-kata yang halus. Nah, kalau sebagai teman, jadi posisi ini nggak menyakiti, Pak Ibu, nggak menyakiti, tapi bisa bersifat negatif. Selanjutnya, misalnya murid Bapak Ibu terbiasa dekat dengan Bapak Ibu, sengken. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada, atau mungkin guru lain masuk ke sana, dia akan keringat. Karena temannya nggak ada, yang menolong mereka nggak ada. Nggak apa-apa, bisa jangan diulangi lagi ya. Tapi begitu orang lain masuk, sunapin sama sekejap, wah itu misalnya beda deh. Itulah kelemahan sebagai teman. Jadi dia akan terbiasa dilindungi, sehingga dia akan nyaman di sana. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada, dia nyaman lagi. Pemantau, nah ini pemantau simple ya. Dia hanya mengandalkan perhitungan. Misalnya kalau kita mereka di posisi pemantau itu hanya mencatat apa kesalahan muridnya, apa konsekuensinya, apa kesempatan kita. Oh, dia harus buat ringkasan Pak, silakan dibuat. Jadi dia hanya mengingatkan, sehingga begitu siswanya itu melanggar, sudah ada konsekuensinya, silakan lakukan. Seperti itu sistem pemantau. Dan yang sebagai manajer itu mereka mencari, membiarkan siswa itu menemukan. Misalnya siswa itu lambat, apa yang kamu lakukan kok bisa terlambat? Yang kayak caranya pangsing telamatin, murid yang biarkan muridnya menemukan sendiri. Seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Jadi sebisa mungkin kita di sekolah tidak sampai ada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Karena di sini kalau penghukum misalnya guru berbuat menghati itu nggak akan kata yang besar. Kalau kamu nggak melakukannya silakan apa? Misalnya. Jadi katanya agak keras sedikit, hasilnya apa? Anak kita akan memberontak dalam hatinya. Mungkin anak SD mungkin dia akan tendang, tapi kalau anak SMA, SMP itu mungkin dia akan memberontak lebih jauh lagi. Lihat motor kamu dulu kerjaan ban motor. Begitu juga di pembuat bersalah ya, kamu sudah kecewakan aku, dia kan tertekan sekali.
Dia akan menyembunyikan dan menyangkal bohong, itu efeknya. Kalau ke si teman sama ya, lakukan dulu ibu. Jadi seperti yang dia bilang tadi, dia akan ketergantungan pada guru itu. Jadi ketika guru nggak ada, dia akan kelimpungan. Di posisi pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya apa. Jadi sudah ada konsekuensi, guru tinggal mencatat seperti itu. Dan di sisi manajer, di sini yang bisa contohkan apa yang dikatakan guru ya. Jadi apa yang kita yakini, kamu yakin itu, nah, kan berarti dengan yakinannya dia. Kalau kamu meyakini itu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, ini ya. Apa yang kamu lakukan? Jadi mereka biarkan mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Langsing, ya, jadi dia menguatkan watak karakter. Nah, kita coba nonton video kantornya. Nanti saya tanya di posisi apa hari ini ya? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya. Baik, ini satu penanganan dari kita yang terlambat. Menurut Bapak Ibu, posisi apa yang diambil oleh Ibu yang tadi? Mungkin satu orang berpendapat. Pak tidak, Pak. Menurut dia, ibu guru itu tingkat kesabarannya tinggi sekali. Walaupun beberapa kali seorang anak mengucapkan minta maaf, ya itu perlu ditiru saja. Kesabaran. Nah, di posisi apa dia sekarang tadi? Di mana posisinya tadi? Bu Ayu, pembuat rasa bersalah. Jelas ya. Jadi di sini ibunya soalnya pelan-pelan. Apalagi tadi ada kalau jantungan gimana? Waduh, mati. Udah ya. Mereka mulai buat merasa bersalah betul. Ya, ini posisi buat orang. Ini negatif. Siswa itu kan merasa rendah hati, rendah diri dia. Ini dihindari, Bapak Ibu. Berikutnya, ini tuh ya lupa. Mirip ya, tapi perlakuannya berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Baik. Beda perlakuan ya dengan yang tadi. Kalau yang ini ibu gurunya pakai posisi apa kira Pak Ibu? Jadi di sini dari posisi yang tadi ibunya sebagai teman. Kenapa teman? Karena mereka lakukan ini demi ibu. Lakukan ini demi ibu. Berarti dia akan berusaha untuk apa itu? Ya, apa sebaiknya untuk ibu gurunya. Ini juga kurang bukan kurang bagus, kurang efektif. Ketika guru ini nggak ada, misalnya Bu Bibinya datang, kemudian yang dulu selamat. Ini Pak Cipta di depan memberikan hukuman dia kan syok ya Pak Ibu. Jadi mereka sudah tidak akan melindungi. Jadi tadi kan kita nggak lihat dihukum seperti apa oleh ini nggak ada. Jadi dia seolah-olah dilindungi oleh gurunya. Karena dekat sekali hubungan dengan gurunya. Ini namanya posisi guru sebagai teman. Satu video lagi. Masih selamat ini area ini. Iya, pelakuannya beda lagi. Ini mungkin video yang sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik. Jadi perlakuan antara juga berbeda. Menurut Bapak Ibu, yang video yang ketiga ini gurunya di posisi sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi di sini guru itu diskusi dengan siswa, sehingga siswa itu yang menemukan apa sih yang harus dilakukan. Yang kemarin tadi bilang yang menyetel alarm. Siapa yang nyetelin? Gurunya yang ini, kakaknya. Kakaknya siapa lagi? Jadi ada double penjagaan lah. Pokoknya lupa ibunya yang ini nyetel alarm. Jadi siswa itu diajak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi gurunya hanya membantu siswa sebenarnya. Jadi siswa yang kembali menemukan apa sih yang harus dilakukan. Inilah namanya posisi guru sebagai manajer. Ke depan posisi inilah yang kita usahakan agar bisa dilakukan. Sorry. Sebelum nanti materi ada pertanyaan dulu tentang posisi kontrol, Bapak Ibu. Bu Sandi silakan. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit pertanyaan saya. Jika seandainya kita sudah menerapkan peran kita sebagai posisi control manager, tapi siswanya masih belum
mengulang kesalahannya, apa yang dapat kita lakukan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, bagus sekali pertanyaannya. Di sini kita sudah berperan atau mencoba melakukan solusi manajer, tapi siswa ini apa narian lagi ya. Tapi narian tetap juga mengulang kesalahan sama. Jadi kita sebagai guru juga bisa juga menurunkan sedikit posisi kita, mungkin sebagai pemantau atau sebagai teman, tidak sebagai penghukum dan pembuat bersalah. Nah, itu merupakan identitas gagal. Jadi kita sebagai pemantau, tentu di posisi pemantau nanti ada konsekuensinya. Sehingga kalau siswa itu terlambat misalnya apa konsekuensinya, sehingga dia istilahnya mungkin kita akan memberikan konsekuensi, sehingga siswa itu anggaplah apa yang lakukan misalnya menjadi pemimpin misalnya atau menjadi apa, itulah konsekuensi dia terlambat. Tapi tentunya di posisi konsekuensi itu tentu sudah ada kesepakatan dulu dengan siswa di pas menyusun keyakinan kelasnya. Jadi kalau siswa itu terlambat, apa sih konsekuensinya? Jadi kita turunkan sedikit posisi kita sebagai manajer ke pemantau. Kalau itu pun juga belum, mungkin ke teman, tapi jangan sampai kita sebagai posisi penghukum sama kuat sama salah, karena itu merupakan identitas gagal. Jadi usahakan nanti kalau sudah baik kita kembali ke posisi manajer. Seperti itu aja, Baik. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak. Nah, materi terakhir segitiga restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan segitiga restitusi ya. Jadi Danny Goosen dalam bukunya bahasa Inggris ya, Restructuring School Discipline, itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua. Jadi gak mesti guru. Bapak Ibu mungkin dari orang tua di rumah dalam menyelesaikan masalah juga bisa menggunakan segitiga restitusi. Seperti apa? Ya, jadi itu proses dialog sebenarnya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mirip dengan posisi manajer. Cuma di sini ada tahapan-tahapannya, 3 tahapan. Saya yakin Pak Ibu sudah menjalankan ini, tapi mungkin tidak penuh 3 langkah ini. Mungkin beberapa langkah sudah kita lakukan di sekolah, tapi mungkin tidak full seperti ini. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinanlah kita akan memecahkan, murid itu memecahkan masalahnya sendiri, sama seperti posisi kontrol manager. Nah, di sisi yang pertama, di menstabilkan identitas, itu prinsipnya adalah membuat kesalahan dalam proses pembelajaran. Kita nggak menyalahkan murid. Jadi berperan menggeser identitas murid yang dari gagal ke yang sukses. Kita nggak buat murid bersalah, tapi itulah bagian di pembelajarannya dia. Jadi biasanya yang kita misalnya murid bersalah, kita ajukan pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan itu wajar. Oh, berarti muridnya sudah mulai bangun motivasinya. Dia nggak merasa gagal lagi. Manusia nggak ada yang sempurna. Jadi Pak Ibu sampaikan seperti itu sehingga murid itu dari identitas gagalnya yang tadi, karena dia gagal atau mungkin minder membuat kesalahan, dia menjadi perbaiki atau memperbaiki rasanya dia. Jadi ajukan pertanyaan seperti ini, kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian yang terakhir, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki. Jadi kita nggak usah membahas masalahnya dia, tapi gimana cara memperbaikinya. Yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi ini nggak mesti semuanya Pak Ibu. Bisa Bapak Ibu sampaikan 1 atau 2 pertanyaan sehingga murid itu dari merasa dirinya minder, dari gagal menjadi sukses. Minimal Pak Ibu bilang setiap orang punya kesalahan. Tapi gue sih kan boleh. Daripada dia terpuruk pada kesalahannya dia. Kemudian di sisi kedua itu validasi tindakan namanya.
validasi tindakan ini Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi, misalnya muridnya berkelahi, misalnya ngomong-ngomong orang tua misalnya. Di tingkatan ini mungkin aja kamu bisa sampai mukul temannya. Untung kamu nggak lakukan itu. Jadi muridnya merasa, oh saya udah tidak dulu parah juga penyakit saya itu misalnya. Kalau sampai mukul kan mungkin kita bahas yang lain lagi. Kalau tidak sampai mukul, kita berikan kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi, tapi kamu nggak lakukan itu. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan. Bertanyakan alasannya, iya. Atau kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita nggak menyalahkan atau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Di validasi tindakan yang salah. Dan di sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di posisi menanyakan keyakinan, jadi sebagai keluarga atau kelas, sebagai siswa, apa yang kamu yakini? Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, ini kan lebih mudah terpantau. Nilai apa yang kita sepakati? Apakah kamu sudah menyampaikan itu atau belum? Apa tindakan kalian? Itu biasanya untuk menanyakan keyakinan. Ini mungkin teorinya agak lumayan, mungkin sudah sering kita lakukan di kelas, cuma tidak runtut seperti itu. Kita sering mengalami yang runtut seperti itu. Nah, mungkin yang mohon maaf izin menyampaikan sedikit. Wadah, soalnya mati. Di pos itu. Saya akan mainkan ini. Selamat pagi, saya akan mainkan ini. Sebelumnya kasus ini Julian ini mengejek apa namanya itu Gesia ya, kemudian Gesia membentak-bentak Julian ini sampai menangis. Jadi kasusnya, jadi di sini saya coba menerapkan segitiga restitusi. Saya masih bisa mengontrol emosi, karena biasanya kalau orang atau manusia itu marah, dia itu emosinya dia itu akan menguasai dia. Jadi dia nggak bisa mengontrol emosinya dia. Mungkin saja melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain sekitarnya. Tapi pas senang, ternyata kita masih mampu mengontrol emosi. Ini juga sama, jadi karena ini tidak bilang mana yang salah ya. Jadi juga sama, jika dia ini bercanda, mungkin misalnya bercanda ya. Ini senang, tapi temannya belum tentu senang, belum tentu menerima apa yang dikatakan seperti ini. Ya, nah, di awal semester kemarin kita kan sudah buat kesempatan kelas, ingat kalian? Bagi siapa aja kita lakukan kelas pada ini.
sudah tahu apa yang mau dilakukan, sekarang kita lakukan ya. Bagus toh. Ya. Jadi kalau yang terakhir itu testimoni ya. Jadi seperti itu dia segitiga restitusi. Jadi kita nggak menyalahkan siapa-siapa di sini. Kita mengontrol mereka untuk menemukan sendiri apa kesalahan mereka, mengarahkan mereka untuk melihat keyakinan kelas apa yang mereka langgar, apa konsekuensinya, apa yang lakukan. Jadi siswa itu diarahkan untuk menemukan sendiri penyelesaian masalah mereka, sehingga nanti diharapkan dengan seperti ini anak kedua ini, kedua anak ini itu akan menjadi individu yang lebih kuat, sehingga mereka akan tetap berteman, tidak saling kuik dan segala macam. Mungkin seperti itu dulu untuk segitiga restitusi. Ada pertanyaan Pak Ibu? Jadi ya, dengan berakhirnya materi segitiga restitusi tadi, jadi berakhir pula materi kita dalam acara diseminasi budaya positif hari ini. Mungkin sebelum dia mengakhiri, yang lagi ada pertanyaan untuk kita sharing, jadi nggak saling menggurui. Jadi di sini kita sharing, berkolaborasi, bekerjasama untuk mewujudkan sekolah kita yang lebih baik lagi. Mungkin tidak ada. Jika tidak ada, mungkin untuk hari ini yang tutup pertemuan ini dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Ibu.